Skala Kardashev adalah metode untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban. Skala ini bersifat teoretis dan sangat spekulatif. Pengukuran ini digagas oleh astronom Uni Soviet, Nikolai Kardashev, pada tahun 1964. Dalam skala Kardashev, terdapat 3 skala pengelompokan yaitu tipe 1, 2, dan 3. Pengelompokan skala tersebut didasarkan pada penggunaan energi di suatu peradaban. Peradaban manusia pada tahun 2010 diperkirakan baru mencapai tipe 0,72, diperkirakan umat manusia baru akan mencapai tipe 1 dalam waktu 100 hingga 200 tahun lagi. Tipe 2 baru bisa dijangkau sekitar beberapa ribu tahun lagi. Tipe 3 dalam waktu 100.000 hingga jutaan tahun. Dengan rincian setiap tipe seperti di bawah ini. Tipe 1, peradaban yang mampu menguasai semua energi di planetnya. Mereka diperkirakan menguasai energi sebesar 1016 atau 1017 W. Energi yang tersedia di bumi adalah 1,74 tanda kali 1017 W, 174 petawatt. Tipe 2, peradaban yang mampu memanfaatkan semua energi dalam suatu bintang, yaitu sekitar 4 tanda kali 1026 W. Energi matahari diperkirakan sebesar 3,86 tanda kali 1026 W. Tipe 3, peradaban yang mampu mengendalikan semua energi di suatu galaksi, atau sekitar 4 tanda kali 1037 W. Perkiraan ini sangat beragam, karena ukuran setiap galaksi tidak sama. Perkiraan 4 tanda kali 1037 W sendiri didasarkan pada jumlah energi di galaksi Bima Sakti. Status peradaban manusia. Peradaban manusia saat ini berada dalam tipe 0 karena baru menguasai sebagian energi yang ada di bumi. Pada tahun 1973, Carl Sagan menghitung tipe peradaban manusia saat ini, dan hasil perhitungannya menunjukkan 0,7. Sagan menggunakan rumus, K adalah skala Kardashev suatu peradaban, W merupakan output energi dalam watt. International Energy Agency memperkirakan tipe peradaban kita pada tahun 2030 ada pada skala 0,73, tahun produksi energi skala Kardashev exajoule tahun terawat kuat tahun. Peradaban tipe 4 sempat diusulkan. Zoltan Galantai mendefinisikannya sebagai peradaban yang mengendalikan seluruh energi di alam semesta. Peradaban semacam itu ada di luar batas ilmiah saat ini. Sementara itu, dalam bukunya yang bertajuk Parallel Worlds, Dr. Michio Kaku membincangkan peradaban tipe 4 sebagai mereka yang mampu memanfaatkan sumber-sumber energi luar galaksi, seperti energi hitam. Kritik yang muncul adalah bahwa kita tidak dapat memahami peradaban yang lebih maju di masa depan. Kita tak mampu memperkirakan perilaku mereka, sehingga penggambaran Kardashev mungkin tidak menunjukkan apa yang sebenarnya akan terjadi pada peradaban maju pada masa depan. Bagaimana dengan peradaban maju terdahulu yang dimungkin sudah ada? Hal ini banyak ditemukan oleh pegiat pencari bukti-bukti peradaban masa lalu. Sudah banyak ditemukan teknologi masa lalu di atas teknologi saat ini. Fahami, perjalanan sejarah manusia tidak berjalan linier seperti garis lurus, dimulai angka 1 hingga 100 dan angka 1 bukan purba. Sekitar 5.000 tahun yang lalu fenotip langka pada manusia memungkinkan beberapa kapasitas untuk kesadaran-kesadaran teleportasi dan telepati pertama kali mengalami seleksi positif pernah terjadi dan itu terjadi pada peradaban maju Nusantara terdahulu. Menurut ilmu fisika terdapat energi yang rentang pengaruhnya mencapai 5.000 tahun, bahkan jutaan tahun, artinya masa lalu dengan masa sekarang terhubung tanpa membutuhkan waktu dan terdapat hubungan, entanglement, yang tidak dibatasi jarak dan waktu. Masa lalu masa depan dan masa kini bukanlah fiksi, terdapat hubungan, entanglement, yang tidak dibatasi jarak ruang dan waktu. Jadi, kejadian masa lalu dapat diakses ke masa kini juga ilmu pengetahuannya dapat diaplikasikan dalam bentuk yang terbarukan oleh manusia. Di bumi Nusantara yang saat ini tersebut sebagai Indonesia,
Bumi yang kita pijak ini di masa lalu adalah tempat peradaban maju yang kisahnya terekam pada Ramayana, Mahabharata, Lemuria, Atlantis. Pengetahuan leluhur Nusantara pada apa yang disebut teleportasi, levitasi, disaper moksa, juga pengetahuan tentang jagat raya beserta isinya telah difahami. Bahwa leluhur Nusantara telah melakukan perjalanan lintas dimensi dan galaksi menembus keterbatasan ruang dan waktu mengenal benda-benda angkasa juga singgah dan berkembang tumbuh di sana. Dalam kitab-kitab ajaran asli Nusantara penyebutan benda-benda angkasa di jagat raya antara lain. Matahari, disebut Redite atau Raditya. Bulan, disebut Soma. Mercurius, disebut dengan Buddha. Jupiter, disebut Brahaspati atau Wraspati. Venus, disebut dengan Sukra. Saturnus, disebut dengan Saniscara. Mars, disebut Manggala atau Anggara. Visualisasi tentang benda-benda angkasa tampil di reliefnya yaitu penggambaran tentang benda-benda galaksi di jagat raya. Juga ada 12 teks literasi kata, Svasga, bukan, Jana, atau Nirvana, jejak rekam sejarahnya ada di situs Fuana Cakapala atau Borobudur. Juga tercantum informasi tentang masa maju terdahulu dari Yang Mulia Manusia pilihan di Tanah Arab, yaitu, skala, Sins pukul 1.10 tersampaikan pada abad 5 Masehi di Tanah Kegelapan saat itu. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang-orang itu belum sampai menerima, 1/10, dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu, itu namun mereka mendustakan para rasulku. Artinya, parameter skala angka 1, adalah sains saat ini dan kemajuan sains peradaban terdahulu adalah pada skala angka 10. Yang dimaksud, orang-orang terdahulu, adalah kaum Cakya, Saka, Sitya, Aryan, atau Sains, Sina, Shene leluhur bangsa Nusantara, yang mewarnai 3/4 muka bumi di antaranya tanah India, Tibet dan Mesir kuno adalah fakta sejarah. Di dalam kitab suci peradaban tinggi itu disebut sebagai, Adada Sinina, Shene, adalah negeri Nusantara Indonesia maju terdahulu. Angka 1/10 atau 1/10, adalah perbandingan angka yang diberitakan oleh manusia yang pernah melakukan perjalanan menembus batas lintas ruang dan waktu, berangkat dan kembali ke bumi pada waktu singkat. Ini terjadi antara tahun 620 sampai 621 M atau terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 setelah kenabian adalah fakta. Bahwa pengetahuan diciptakan oleh dugaan subjektif seseorang dan kritik dari orang lain. Peran utama pengamatan dan percobaan dalam sains adalah dalam upaya untuk membantah teori yang ada dalam upaya mendekati kebenaran. Suatu teori harus lulus oleh kritik dan sanggahan yang bertubi-tubi. David Hume, tanggal 26 April tahun 1711, tanggal 25 Agustus tahun 1776, orang Skotlandia, filsuf, sejarawan, ekonom dan penulis esai, yang sangat berpengaruh terhadap empirisme filosofis, skeptisisme dan naturalisme. Hume telah membuktikan bahwa empirisme murni bukanlah dasar yang cukup untuk sains. Argumen bersifat deduktif ketika kesimpulan perlu diberikan premis. Artinya, kesimpulannya harus benar jika premisnya benar. Hume menyiratkan bahwa induksi harus dilakukan melalui imajinasi. Seseorang tidak membuat referensi induktif melalui alasan, a priori, tetapi melalui langkah imajinatif, secara otomatis diambil oleh pikiran. Hasil dari kebiasaan adalah kepercayaan, yang disebut insting, dan ini jauh lebih kuat daripada imajinasi. Seorang, Claudio Costa, mencatat bahwa masa depan hanya bisa menjadi masa depan dari masa lalunya sendiri jika ia memiliki identitas. Semakin dekat masa depan dengan titik persimpangan dengan masa lalunya, semakin besar kesamaan yang terlibat, di masa depan akan pasti terjadi. Sekali lagi, masa depan suatu bangsa hanya bisa menjadi masa depan dari masa lalunya sendiri jika bangsa itu memiliki identitas jelas. Juga, kejayaan suatu bangsa akan terjadi lagi pada bangsa yang pernah mengalaminya,
Karena putaran sejarah akan berproses memutar kembali pada rotasi berulang, prasawiya pradaksina tawaf sesuai hukum alam yang bersifat pasti. Kita adalah orang terpilih yang bergerak menguatkan arus putaran itu untuk kembalinya kejayaan Nusantara Lama dengan sebutan Indonesia Emas. Dibuat oleh Santo Saba.